Haleluya. Betul sekali ya, Bapak Ibu. Jadi tanggal Oh, 15 Juni itu sebenarnya ulang tahun dan juga syukurannya OIC dan BW sebenarnya. Karena usianya OIC dan BW itu sama. Jadi adanya BW itu berbarengan dengan adanya OIC. oh, Di tanggal 15 Juni. Cuman karena 15 Juni itu hari Senin ya kalau nggak salah. Ya Senin. Iya, Senin. jadi kita tidak bisa mengadakan ucapan syukurnya itu di tanggal 14-nya tentunya. Jadi di tanggal 21 Juni. Jadi di setelah tanggal 15. Hebat ya dan Ya sebenarnya. besar harapan kami kalau Bapak Ibu bisa hadir ya. Kita nggak bikin acara apa-apa yang bagaimana-bagaimana, tapi kita mau mengucap syukur karena penyertaan Tuhan sampai hari ini selalu nyata. Karena OIC itu munculnya barengan sama BW, BW juga muncul bareng sama OIC, yaitu sebelum sebelum apa? Sebelum pada saat corona ya, gitu. Jadi kalau Bapak Ibu berkenan bisa hadir silahkan. Tinggal tanggal 21 Juni jam 10 waktu Indonesia Barat diadakannya. Ya, mulai jam 10 pagi. Gitu. Oke. Ya, Bapak Ibu sekalian, Shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Saya dari awal tadi saya sudah mendengar dialog yang sangat-sangat menarik nih ya. Waduh, interaksi luar biasa satu dengan yang lainnya ya. Haleluya. Jadi untuk sementara ceritanya Ibu Sekar sama Pak Mardani terpisah dari jarak ya. LDR Buna. Terpisah dari lautan lah Bunda. Ah, terpisah dari lautan tetapi disatukan di BW. Wah, haleluya. Iya, mantap. Luar biasa. Haleluya, puji Tuhan ya. Ya, Pak, yang pastinya Bapak Ibu sekalian, hari ini kita puji Tuhan kita sudah akan menyelesaikan di Ayub pasal yang ke-6. Puji Tuhan ya. Nanti Mantap. nggak berasa nih nanti sampai terus akhirnya kita sampai di satu Alkitab tapi kita paham semuanya ya. Ya tentunya kita berharap juga yang di sahabat-sahabat BW yang di YouTube channel kita juga tetap setia. Coba kita berikan salam juga buat Shalom, buat sahabat-sahabat BW yang di YouTube. Halo. Assalamualaikum. Haleluya, puji Tuhan. Sambil kita katakan we worshipers, mana semangatnya? Jangan Jangan kasih kasih kendor. kendor. Jangan kasih kendor, itu dia, haleluya. Baik, mari kita satu di dalam doa. Mari kita berdoa ya, Bapak Ibu yang terkasih. Kami datang di hadapan tata kasih karunia-Mu karena kami percaya Tuhan, ketika kami mencari dahulu kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu maka semuanya ditambahkan kepada kami. Dan pagi hari ini kami siap menerima keselamatan, damai sejahtera, sukacita yang baru. Kami siap menerima kasih karunia-Mu yang sempurna. Kami siap untuk menerima apa yang Engkau sediakan bagi kami hari ini. Tuntunan kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami bergerak maju bersama dengan kegerakan Roh-Mu yang kudus. Dan kami tetap diam di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Dan tidak keluar, tidak berjalan menyimpang ke kanan ataupun ke kiri. Kami melangkah dengan pasti menyongsong hari depan kami yang penuh harapan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Untuk itu kami mau berdoa, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Hanya di dalam berkat satu nama Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang hidup, yang kami percaya boleh ada sampai hari ini, bahkan sampai Engkau datang kali yang kedua, menjemput kami di awan-awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Sama-sama katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan ya, haleluya.
Ya Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, yuk kita beri tepuk tangan sama-sama di tempat kita masing-masing ya. Mari kita tetap mengucap syukur dalam segala hal ya. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita ini. Jadi mari kita naikkan pujian berikut ini, oke? Puji Tuhan, wow dahsyat luar biasa ya. Ya bersorak-soraklah hai umat Tuhan, pujilah Dia, Raja di atas segala raja. Ya, kita harus sungguh-sungguh terus memperkatakan terima kasih Tuhan Yesus. Kita harus terus mempraktekkan apa yang sudah kita pelajari setiap pagi. Supaya apa yang sudah kita pelajari ini tidak menjadi sesuatu yang mengendap lalu akhirnya dia jadinya
tidak bercampur dengan kehidupan kita yang memiliki ritme bergerak terus, saudara, ya. Supaya kita selalu belajar melihat bukan cuma dari pandangan kita yang benar, tetapi juga melihat dengan pemikiran dan hati yang benar. Amin. Karena dalam segala hal kalau misalnya kita hanya berpikir dengan pikiran kita yang benar, belum tentu benar 100%. Segala sesuatu harus kita lihat dari hati yang benar. Ya, walaupun rata-rata memang manusia itu selalu lebih cepat memberi komentar ya daripada sungguh-sungguh mendengarkan dan menyimak. Nah, hari ini kita akan menyelesaikan pembelajaran dari Ayub pasal yang ke-6. Mari kita buka Alkitab kita, ya. Kita mulai baca Ayub pasal 6 ayat yang ke-24. Terima kasih Kak Alden atas pelayanannya. Tuhan Yesus memberkatimu, nak. Oke, kita baca ya Ayub pasal 6 ayat yang ke-24. Ajarilah aku, maka aku akan diam, dan tunjukkan kepadaku dalam hal apa aku tersesat. Alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Apakah kamu bermaksud mencela perkataan? Apakah perkataan orang yang putus asa dianggap angin? Bahkan atas anak yatim kamu membuang undi, dan sahabatmu kamu perlakukan sebagai barang dagangan. Tetapi sekarang berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta di hadapanmu. Berbaliklah, janganlah terjadi kecurangan. Berbaliklah, aku pasti benar. Apakah ada kecurangan pada lidahku? Apakah langit-langitku tidak dapat membeda-bedakan bencana? Iya. Nanti pertanyaannya ini akan terjawab bukan hari ini, saudara, tetapi dijawab di hari Senin, ya. Nah, melainkan hari ini apa yang bisa kita pelajari? Coba kita lihat di ayat yang ke-24. Ayat 20 dikatakan di sana, ajarilah aku. Berasal dari kata ajar. Ya, artinya berarti ini sebuah edukasi yang sangat baik buat saudara dan saya. Kadang-kadang kita itu sudah nggak ngerti, tapi kita nggak mau diajari. Kita nggak paham, tapi kita tidak mau berinisiatif untuk minta diajarkan. Jadi apapun halnya yang sedang kita hadapi hari ini, Bapak Ibu dan juga saudara-saudari yang terkasih, anak-anakku yang mengasihi Tuhan, sahabat BW semuanya, kalau memang nggak ngerti, cobalah aktif untuk menjemput bola. Artinya cobalah aktif untuk minta tolong ajari saya. Jangan gengsi, jangan malu, jangan sungkan. Jangan cuma diam saja. Kalau bingung tanya. Contoh misalnya, tadi malam saya melihat satu interaksi yang sangat positif antara anak kami dengan teman-temannya, ya. Kak Alden dengan teman-temannya. Dia ternyata dia izin, Pak, saya mau akan Google Meet. Kenapa? Mau ngajarin temannya yang kurang paham satu pelajaran. Oh ya, silakan. Saya yakin dan percaya bukan karena anak saya yang sini saya ajarin, enggak. Tapi karena temannya memang minta tolong kepada anak saya untuk tolong diajarkan gitu. Bapak Ibu, kita itu harus seperti itu sebenarnya. Kalau memang suami belum mengerti sesuatu, nggak usah gengsi, tanya sama istrinya. Demikian juga sebaliknya. Orang tua nggak ngerti, tanya sama anak-anak. Demikian juga sebaliknya.
Pemimpin tidak selalu harus mengerti. Tanya sama yang dipimpinnya. Demikian juga sebaliknya. Jadi yang terjadi nggak selalu terus menerus antara koreksi atau tidak dikoreksi, koreksi atau tidak dikoreksi. Nggak gitu saja, tapi diajari. Nah, di sini menunjukkan orang yang minta diajari adalah orang yang tidak anti koreksi. Tetapi ketika dia dikoreksi, dia keinginannya adalah tolong koreksi saya dengan cara yang benar atau dengan maksud yang benar. Ya. Karena ajar ini dalam bahasa Ibrani disebut yarah. Yarah ini adalah mengarahkan, mengajarkan, menunjukkan. Kalau menunjukkan berarti apa? Arah, jalan, ya kan? Satu tujuan, kira-kira demikian. Nah, di ayat 25 sampai 27 ya. Di situ dikatakan alangkah kokohnya kata-kata yang jujur, tetapi apakah maksud celaan dari pihakmu itu? Ya, ini bicara alangkah kokohnya ini sebenarnya adalah kejujuran itu adalah yang paling menyakitkan. Tetapi sekalipun kejujuran paling menyakitkan, hendaklah dinyatakan bukan dalam celaan tapi penuh kasih. Hendaklah dinyatakan dalam satu nasihat yang baik, bukan sebagai tuduhan atau menghakimi. Kira-kira demikian. Nah, untuk kita bisa mengajarkan kepada, kita tadi kan minta diajarkan nih. Nah, orang yang mengajar itu harus mengajarkan dengan cara yang benar, yaitu bicaranya dengan benar. Jangan kasar. Kira-kira demikian. Ayub lagi mau bicarakan, meminta kepada sahabatnya, saya akan minta kamu ajari saya lah, tapi tolong kalau kamu ajari saya jangan sinis sama saya. Kira-kira demikian, kayak begitu. Jangan dengan kata-kata yang menyakiti. Karena kejujuran itu kenyataannya adalah hal yang paling menyakitkan. Betul atau betul? Betul kan? Kejujuran itu yang paling menyakitkan. Karena kita melihat kenyataan yang sebenarnya seperti apa. Tapi penyakitkan di sini bukan konteks menyakitkan yang membuat kita luka batin, enggak. Kejujuran itu adalah hal yang paling menyakitkan yang sebenarnya sangat-sangat baik dan bisa membuat kita mengalami perubahan lebih baik dan bisa membuat kita masuk dalam pemulihan dan bahkan kesembuhan. Jujur nih, karena makan ini saya darahnya tinggi. Ketika lihat itu lagi, hati kita kan sakit banget, gak bisa makan kan? Iya kan? Bapak Ibu masih bersama dengan saya? Karena kalau Bapak Ibu diam saja kayaknya kayak foto semua nih. Ah iya, oke, puji Tuhan ya. Jadi sekali lagi, kejujuran adalah hal yang paling menyakitkan, tapi bukan menyakitkan yang membuat kita luka batin. Nah, kalau kita melihat sesuatu yang kita bisa katakan, dengan begini ini kamu darah tinggi loh sebenarnya. Jadi kalau ada ini janganlah kamu makan lagi. Oke, itu kan enak. Tapi kalau ngomongnya, ini mohon maaf ya, ini contoh saja. Otak lu emang kagak ada ya. Udah tahu lu makan ini lu pasti darah tinggi, lu mau cari mati. Nah, itu kan satu nasihat yang sebenarnya tidak baik Bapak Ibu ya. Demikian juga ketika kita mengajar kepada seseorang yang tidak mengerti. Yang namanya orang gak ngerti minta diajari. Kita yang ngerti kita ajarin tapi kita maki-maki. Ya jangan salah kalau yang pada akhirnya orang-orang ini tidak akan banyak bertanya dan minta diajarkan oleh kita. Karena apa? Oh, minta diajari malah dijajaci maki gitu loh. Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi pengajar yang baik? Pengajar yang baik diawali adalah sebagai pendengar yang baik. Yuk sama-sama katakan dengan saya, letakkan tangan di dada. Pengajar yang baik diawali menjadi pendengar yang baik. Iya. Makanya di Ayub pasal yang ke-6 ayat 28 sampai ayat yang ke-30. Ya. Di situ dikatakan, berpalinglah kepadaku, aku tidak akan berdusta, berbaliklah. Ya, janganlah terjadi kecurangan, berbaliklah. Ini maksudnya adalah orang kalau mau mendengar kan gak mungkin dia membuang muka. Orang kalau mau mendengar pasti dia akan berhadapan-hadapan dengan yang berbicara.
Ya, itu makna dari metaforanya. Lalu yang kedua adalah orang ketika berbicara dia akan menyimak gitu. Tapi makna secara mudahnya ya, secara sederhananya tuh Ayub lagi minta gini, tolong kamu simak saya, dengar saya, kamu nilai diri saya sejujur-jujurnya gitu. Supaya ketika kamu memberi nasihat, ketika kamu memberi pendapat, itu karena kamu memahami saya. Dan karena kenapa kamu bisa memahami saya? Karena kamu sudah mau mendengarkan saya dulu. Itu sebabnya Bapak Ibu, jadilah pengajar yang baik dengan diawali menjadi pendengar yang baik. Jadi dengarkan dulu. Ya, sebelum kita mengajar, sebelum kita memberi nasihat, sebelum kita memberi arahan, dengar dulu sampai tuntas, jangan dipotong. Lalu yang kedua, pahami dulu situasinya, lihat situasinya seperti apa, bagaimana. Lalu apakah ada kesempatan untuk berinteraksi lebih intens lagi atau enggak. Lalu kemudian apa? Doakan dulu, baru dari situ kita memberikan arahan supaya kita juga tidak terjebak dalam situasinya, kan gitu. Saking mendengarkan dengan baik, kita masuk dalam situasinya yang panas misalnya. Nanti yang ada nasihat kita adalah seperti kompor beleduk Bapak Ibu ya. Jadi kayak ngomporin dia gitu, padahal sebenarnya kita maksudnya tidak seperti itu. Karena rata-rata ya ketika orang baru cerita 30 detik kita udah siap khotbah 30 menit ya ibaratnya gitu ya. Aduh, nasihatnya lebih panjang daripada dengarnya. Maukah saudara untuk menjadi pengajar yang baik? Ya, karena hasilnya begini saudara. BW ini saya harapkan benar-benar bisa membentuk Bapak Ibu tuh bukan hanya menjadi murid tapi juga bisa memuridkan yang lain. Bukan hanya bisa menjadi pendengar tapi juga bisa menjadi pengajar. Supaya banyak hal yang bisa kita ajarkan kepada yang lain sesuai dengan kebenaran firman Tuhan tentunya ya. Nah, untuk itu mari sama-sama yuk kita akan satu di dalam doa. Hari ini kan hari Jumat ya. Mungkin akan ada yang masih ujian di hari Senin sama seperti anak-anak kami. Kita mau doakan, tapi yang pasti konklusi Ayub pasal 6 ini apa sih? Yang pertama adalah Tuhan sudah mengajarkan bagaimana kita beruntung memiliki Dia karena Dia pribadi yang selalu mengerti beban kita, ya. Dan kita diajarkan, disadarkan kekuatan kita itu batasnya itu tidak sempurna. Manusia itu ada batasnya. Dan manusia bisa mengecewakan, persahabatan bisa mengecewakan. Dan bentuk kasih sebagai bentuk bagaimana kita bisa mengajari dengan baik ya diawali dengan pendengaran atau mendengar yang baik. Karena mujizat pertama yang Tuhan kerjakan bukan mengubah keadaan. Terkadang bukan mengubah keadaan ya. Kalau saya lihat dari apa yang kita pelajari di Ayub pasal ini sampai yang ke-6 ini, tetapi ketika ada satu kontribusi kita untuk memberi kekuatan bagi orang yang sedang hancur untuk bisa tetap bertahan dan dia mau belajar untuk jujur di hadapan Tuhan. Ya, saya berdoa, saya berharap ketika besok harus kita jelang, lusa kita ketemu lagi hari Senin atau bahkan hari ini, apa yang sudah diajarkan oleh Roh Kudus melalui pertemuan kita setiap pagi Senin sampai hari Jumat di BW ini benar-benar bisa kita aplikasikan dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita satu di dalam doa. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Jadikanlah setiap kami pribadi lepas pribadi sebagai pribadi yang mau mendengar lebih dahulu supaya bisa memahami, lalu saat memberikan nasihat kami tidak menghakimi. Kami bersyukur dan berterima kasih telah diajarkan banyak hal. Bagaimana Engkau sangat mengerti beban hidup ini. Bagaimana kekuatan kami ini ada batasnya sebagai manusia. Dan kami jangan lagi menaruh harapan hanya kepada manusia. Karena persahabatan dengan manusia itu bisa mengecewakan. Persahabatan dengan dunia itu bisa menghancurkan. Tapi persahabatan dengan Tuhan itu akan membawa kami dalam kemenangan dan kemuliaan. Ajarlah kami untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau mendengar terlebih dahulu
dan berdoa terlebih dahulu baru memberikan nasihat dan tuntunan, agar apa yang kami utarakan bukan dari mulut lidah kami, tetapi dari kuasa Roh-Mu yang kudus. Hamba percaya Tuhan, kuasa hadirat-Mu dan lawatan-Mu akan sanggup untuk menyembuhkan yang sakit, memulihkan yang terluka, menghibur yang berduka, dan membangkitkan semangat bagi yang berputus asa, dan memberi kekuatan baru hari ini. Kami mau menyerahkan seluruh kegiatan, pekerjaan, rencana hari ini ke dalam tangan kuasa pemeliharaan-Mu yang kudus. Kami percayakan semua hasilnya dan semua hal yang kami akan hadapi hari ini, terutama anak-anak cucu kami yang masih ujian. Kiranya Tuhan, Engkau memberikan kecerdasan, kepandaian, perlindungan, kecermatan, ketelitian. Engkau akan jadikan mereka sebagai generasi Kristus masa depan yang gilang gemilang, nama-Mu dipermuliakan. Kami serahkan situasi bangsa negara kami ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tempat kami bekerja, tempat kami tinggal, wilayah di mana kami berusaha, Tuhan akan melimpahkan hujan berkat yang berlimpah-limpah. Dan pada akhirnya ya Bapa, pemimpin setiap bangsa di pelosok maupun daerah, dari yang dipimpin maupun yang memimpinnya, yang tertinggi maupun yang terendah, Tuhan tetap jaga dan berikan roh takut akan Tuhan. Kebenaran, keadilan, damai sejahtera ada di dalam bangsa ini. Mari kita buka tangan saudara, Bapak, Ibu, dan anak-anak yang terkasih. Sesungguhnya Allah Bapa di surga telah menyediakan berkat, damai sejahtera, cinta kasih setia, dan juga hal-hal yang engkau rindukan dan engkau butuhkan hari-hari ini. Terimalah dengan iman, terimalah dengan penuh rasa syukur bahwa Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera, keberuntungan dan keberhasilan. Tetaplah diam di dalam hadirat-Nya, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Mari sama-sama katakan amin. Jangan lupa Bapak Ibu yang terkasih, tanggal 21 Juni adalah ucapan syukur OIC. Ya, kami berharap keluarga besar OIC dan BW bisa berkumpul bersama-sama. Dan juga jangan lupa hari Minggu saksikan terus program Sentuhan Kasih di TVRI, baik melalui televisi ataupun aplikasi video dan semacamnya, jam 1 siang ya. Karena bagi Anda yang menyaksikan dan meminta doa, Anda akan mendapatkan giveaway atau hadiah. Tetap semangat di worshipers, jangan kasih kendor. Tuhan Yesus memberkati. Iya. Terima kasih ya Buna. Amin. Terima kasih ya Buna. Terima kasih ya Budi. Terima kasih Bapak Ibu semua. Yesus memberkati. Malam Terima Pak kasih Buna. Buna, Buni, Bapak Ibu semua yang memberkati kita. Makasih. Abuna, Lembang tanya nanti Abuna ada ke Jakarta. Iya, ada. Ada. Cuman memang Nanti. belum tahu Bu. Jam belum pasti, cuman pasti ada ke sana. Iya, untuk menjenguk. Iya. Nanti saya titipin Supeno ya. Oh iya, siap Ibu Biho. Aman terkendali pokoknya. Terima kasih Iya. banyak untuk setiap berkat yang sudah makasih. disediakan. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua. Ya. Makasih Abuna. Amin. Shalom. Dadah Bapak Ibu. Di worshipers. Jangan kasih Jangan kendor. kasih kendor. Jangan kasih kendor. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Dah. Selalu, Dah. Guys.